Nah ini, dan kedepannya mungkin kita bakalan main di pelet aja. Untuk sementara sih kita 4.000 orang gitu yang nonton. Gimana? Jadi ini lebih sering sembunyi gini. Kalaupun untuk EG, keluar. Nah ini salwen guys, ini salwen nih. Kali kasih makan cacing guys gitu. Dan oke guys, welcome back to my channel, channel kita semua. Subscribe. Oke, di kesempatan kali ini, sorry agak belepotan. Di kesempatan kali ini kita bakalan nunjukin beberapa cana-cana rare yang kita punya, dan mungkin sedikit informasi. Mungkin harga itu penting. Mungkin aku bakalan sebutin juga untuk harganya sekarang berapa, terus perkembangannya bagaimana. Mungkin untuk dari treatment kita bakalan coba kasih tahu juga. Dan di sini kita punya cukup, nggak banyak sih, tapi cukup banyak. Nggak, gimana ya? Goblok. Adalah gitu, lebih dari 5 ekor itu lebih untuk cana-cana rare yang kita punya. Mungkin salah satunya ada Grandinosa, terus ada Marulius sih, Marulius paling banyak. Mungkin di luar Marulius kita punya kayak Argus, itu kita ada. Dan ya semoga ada manfaat di sini, karena banyak banget orang yang sering bilang, aduh bang mau pelihara Marulius nih, tapi takut harganya mahal. Padahal enggak guys, Marulius itu murah harganya gitu. Kalau kalian tahu harganya, selama kalian nggak digoreng sama seller. Karena kebanyakan kalau kita nggak tahu Marulius atau awam lah dengan harga-harga Marulius tuh, kadang kita bisa aja digoreng sama seller. Alasan si seller yaitu, oh ini barangnya rare bla 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 bla, kayak gitu guys gitu. Tapi kita di sini coba bakalan kasih tahu harga-harganya juga. Nah, kita bakalan mulai dari yang paling kecil ya guys ya. Dari yang paling kecil mana dia? Nah ini dia keluar nih guys. Nah ini dia. Ini Cana Argus guys. Ini Cana Argus kita yang kita beli di size mungkin 5-6 cm. Waktu itu kita beli di harga, nih dia baru mau keluar. Nah waktu ini kita beli di harga 100.000. Cuman itu ya, harga yang kita dapat ini harga murah ya guys ya. Jadi jangan dijadikan patokan, karena kalau mau cari harga normalnya untuk Argus ini sendiri, ini dia masih malu-malu, dia mau naik. Nah untuk Argus ini sendiri harga normalnya itu mungkin dari 150.000 sampai 200.000. Paling mahal udah 200 guys, itu untuk babyan paling mahal. Tapi untuk normalnya sih biasanya 150.000. Aku ini kebetulan dapat harga 100 karena teman sih yang ngasih, ini teman. Tapi sebelumnya aku dapat di Shopee itu harganya 100.000, itu di Jogja. Cuman kebetulan waktu ini habis itu aku bikin story, dan akhirnya itu ada teman yang nawarin. Nah ini dia keluar guys, kalian bisa lihat. Wah, dia ini bagus banget loh. Cuman semenjak dia ini pindah tank, nggak tahu ya dia ini agak drop atau gimana. Nah ini dia, ini penampakannya dia agak drop atau gimana. Jadi dia ini lebih sering sembunyi sekarang guys. Nah untuk perkembangan saya sendiri, dia nggak terlalu nggak terlalu signifikan. Dia ini kurang lebih udah berapa minggu ya, hampir sebulan mungkin aku keep. Dan untuk size nya sih mungkin sekarang di size 8 ya, 8, 9 mungkin, atau 10, kurang lebih 10 mungkin lah. Nah ini dia, ini Cana Argus yang kita punya. Ini harganya murah banget dan nggak mahal yang kayak kata orang-orang. Tapi kalau kalian beli yang udah gede itu mahal banget guys. Tapi makanya Argus ini sebenarnya invest. Kenapa Argus ini salah satu invest? Karena Argus ini sendiri sudah nggak masuk ke Indonesia guys. Kalaupun ini yang kecil-kecil, ini mungkin nggak ngerti. Ini ikan dilindungi guys. Cuman kalau kayak kita pelihara nih untuk edukasi, jadinya ya ada alasan lah untuk kita pelihara ikan ini untuk edukasi gitu. Sebenarnya Cana ini sendiri dilindungi guys gitu, dan nggak boleh masuk ke Indonesia atau ke negara-negara lain, karena salah satunya juga dia ini invasif guys gitu. Tapi ya, jadi kalau kita punya nih 1 ekor gitu ya, itu sebenarnya invest untuk kedepannya, karena Cana ini tuh nggak akan membludak, kemungkinan besar ya itu nggak akan membludak, karena yaitu ikan ini posisinya dilindungi. Ini kita kasih makan cacing dulu. Nah ini kita masukin cacingnya dari atas. Tuh nyangkut lagi. Nah sebentar, kita benerin dulu cacingnya. Dan ikan ini tuh adalah tipikal ikan yang nggak mungkin membludak. Nah itu dia makan. Dia ini makannya lahap banget juga.
Dan oh ya, aku lanjutin dulu. Cana ini tuh kemungkinan rare-nya itu besar banget karena dia ini yaitu kayak tadi, cana ini dilindungi, nggak boleh ditangkap bebas, dan kalaupun ditangkap, terutama setauku nih di daerah Taiwan itu, kalau mereka ada yang nemuin cana Argus, mereka itu nggak boleh bawa pulang, jadi mereka itu harus rilis lagi cana Argusnya gitu guys. Itu kalau di Taiwan gitu, sedangkan di negara lain juga beberapa dilindungi juga gitu. Jadinya ya kemungkinan banjir di Indonesia tuh sedikit banget. Ini kita kasih lagi biar cepat gede deh, pokoknya kita push makan karena cana Argus ini termasuk cana yang besar guys itu. Jadi konsumsi dia terhadap makanan itu juga harus banyak, untuk protein harus banyak gitu. Nah dari Argus kita lari ke sebelahnya. Nah di sini tuh ada Pseudo-Marulius WG, yaitu Western Ghat. Nah ini kalau dari segi mutiara ini banyak banget guys. Ini masih kecil banget loh. Ini size nya mungkin 12 cm kalau nggak salah ya. Ini sekitar 12-an. Ini 12 cm, mutiaranya banyak banget. Nah kalau untuk Pseudo ini sendiri harganya itu hampir sama kayak Argus ya, mungkin di kisaran 150 sampai 250 itu sudah paling mahal guys gitu untuk si Pseudo-Marulius WG ini. Kalaupun untuk EG itu harganya kurang lebih sama, jadi ya di kisaran 150 sampai 250 ribu untuk di size 10 sentian guys gitu. Dan untuk Pseudo ini cepet banget menurutku besarnya, karena sekarang ini ya dari aku klip dari 6 cm ya, 6 cm itu sekarang ini udah hampir 12, ya mendekati 15 kurang lah gitu. Dan untuk treatment sendiri, aku sendiri itu nggak terlalu banyak treatment, sama kayak Marulius yang lainnya. Yang penting karena Marulius ini kan tergolong ikan-ikan besar, jadinya untuk asupan protein itu aku lebihin. Jadi aku bener-bener kayak injek protein itu yang banyak. Jadi kayak cacing gitu, kadang kasihnya itu ya ikan sekecil ini tuh aku kasih cacing. Jadi sekarang aku kasih cacing. Nah ini dia, udah bingung dia nih udah mau kasih makan. Jadi aku kasih cacing satu. Nih segede ini nih, cacing segede ini satu. Setelah ini mungkin dapat 2 menitan, aku bakalan kasih dia lagi ulat Hongkong. Wah dia udah lapar banget nih. Kita masukin dulu. Nah itu dia guys. Nah setelah ini kita mungkin tunggu beberapa menit, kita kasih ulat Hongkong untuk asupan zat besi. Jadi di ulat Hongkong itu kan ada cangkangnya, dan cangkangnya itu mengandung zat besi guys. Itu bagus untuk pertumbuhan tulang. Nah untuk mutiaranya banyak banget. Oh ini dia. Ini WG kita punya dari kipan dari kecil banget ya guys ya. Dan videonya itu ada kok waktu masih kecilnya. Dan untuk WG ini sendiri kemungkinan rare-nya kayaknya sih kalau aku lihat dari sekarang ya, kemungkinan sih masih tetap salah satu yang rare ya, karena kemarin aja nih ya aku nggak tahu di Indonesia berapa ada masuk, tapi di Bali itu yang masuk nih, dengan yang notabene Bali itu ya nggak kecil-kecil banget sih tempatnya, itu pun cuman masuk berapa, mungkin nggak sampai 15 ekor, mungkin kayak 15 ekor. Dan aku itu yang bawa 10 ekor. Aku yang bawa berapa ya, 15, kayak satu orang ada yang bawa satu gitu. Jadi untuk rare-nya untuk sampai sekarang sih masih banyak. Nggak tahu yang tangkapan alam ya, tapi setauku untuk yang baby kemarin itu masih rare banget gitu. Dan salah satunya ini sisa satu yang aku keep. Dan temen ada beberapa yang nge-keep, ada yang mati juga sih. Tapi untuk perawatan gampang banget sih. Yang penting untuk Marulius itu asupan protein itu penting banget, karena dia ini salah satu ikan-ikan dengan size jumbo guys gitu. Nah habis dari WG sebenarnya di sini ada Lucius. Ini kita nggak mau banyak jelasin untuk Lucius, mungkin kita mau tunjukin kasih makan dulu ya. Dia ini kelihatannya mojok. Nah ini kelihatannya mojok, tapi waktu kita kasih makan nih dia langsung nyamber. Nah ini kita tunggu. No, keluar dia langsung nyamber guys. Dia ini warnanya bagus loh. Ini Lucius kita nih, dia langsung nyamber. Mungkin kalau Lucius ini nggak kita jelasin dulu ya, karena kayaknya sedikit yang tertarik ya. Tapi Lucius ini bagus loh. Nah sementara oke lah, kita next dulu. Kita langsung ke Marulius selanjutnya. Nah di sini ada Marulius yang viral ya guys ya. Viral karena banyak penipuannya. Nah, ini maksudnya banyak penipuannya ini ya, banyak banget orang yang ketipu beli Grandinosa tapi dapatnya Salwen. Nah ini Salwen guys, ini Salwen nih. Oh dia ini mentalnya bagus. Dan Salwen tuh ya guys ya,
aku nggak tahu salwen yang asli itu yang mana sih sebenarnya. Kok soalnya salwen ini ada yang warnanya abu-abu pucat, tapi ada yang biru guys. Tapi yang biru itu ada yang bilang bull eye. Tapi kalau kita cek di waktu ini aku sempat buka di forum Malaysia itu ada salwen. Aduh sorry aku sendawa salwen tapi warnanya biru guys. Nah untuk salwenku sendiri ini coba kita geser. Nah itu ya di bagian badan yang bawah itu ada biasnya itu nggak abu guys tapi biru. Nah itu biasanya biru guys, makanya aku curiga apa salwen ini bisa biru ya. Itu yang di bagian bawah itu kan ada perpaduan antara di atas badan itu hitam sama di bawahnya itu kayak biru guys, biru-biru keabuan, agak-agak ke silver gitu loh guys. Nah tapi ada bias biru. Sedangkan untuk lampuku sendiri ini lampu kuning guys, lampu murah. Aku pakai lampu LED biasa. Nah itu warnanya lihat, mutiara juga udah tumbuh. Dan ini kita pelihara juga dari kecil ya. Waktu ini kita beli, videonya ada waktu kita unboxing. Bahkan kita ini ketipu guys. Awalnya kita ini juga beli Grandinosa, ternyata ya salwen guys. Tapi nggak apa-apa, sekarang yang penting kita sudah punya Grandinosa. Itu di atas nanti kita bakalan review juga Grandinosa kita perkembangannya gimana. Nah ini untuk salwen kita. Ini kita beli di harga 400.000 guys gitu. Untuk harga sih sementara aku nggak tahu ini mahal atau murah, tapi rata-rata sih biasanya segitu. Cuman kemarin ada dari salah satu subscriber yang nge-DM di Instagram, dia tanya, "Bang, ini salwen atau Grandinosa?" Ikannya ternyata salwen guys. Abis itu aku bilang, "Oh, ini salwen bang," gitu. Terus dia itu dapat harga di 190.000 guys. Itu murah banget. Terus aku bilang, worth it ini bang untuk dibeli. Akhirnya dibeli sama dia kayak. Mungkin kalau abangnya itu nonton, nah ini bang, nih kan ya abang tuh ini salwen. Harganya itu ya sekitar 400 ribuan itulah guys. Cuman kemarin ada yang dapat 190, itu nggak paham kenapa bisa murah banget. Nah untuk treatment sendiri aku juga nggak ada yang spesial. Tapi kalau ada yang bilang treatment Marulius atau Maru itu indoor, ya emang bener guys. Indoor itu bagus. Nah ini kita kasih makan dulu. Indoor itu bagus guys. Karena apa bagus? Karena memang nggak ada yang bisa gantiin sinar sinar matahari guys, dengan vitamin UVA dan UVB-nya gitu. Jadi kalau udah indoor itu apalagi kena cahaya matahari itu bagus. Tapi kalau kita nih ya outdoor maksudnya guys, sorry. Kalau outdoor itu bagus karena itu sinar matahari itu bagus banget untuk ikan. Karena kita susah kalau indoor itu cari vitamin UVA dan UVB. Nah ini size-nya 18-20 dan dia ini sudah makan cacing 2 guys. Di size segini tuh makannya cacing 2 gitu. Nah ini dia. Nah ini salwen guys. Nah sekarang kita mungkin lompat ke surat tani kita ya guys ya. Nah ini surat tani kita. Nah ini warnanya udah mulai kuning cerah. Nah ini settingannya kayak gini nih, surat taninya settingannya kayak di alam liar gitu guys. Ada daun-daun, ada kayu-kayu, ada batu gitu nggak jelas. Nah ini dia. Kalau untuk mentalnya surat tani ini bagus banget guys. Dan untuk cabungnya ini makin lama itu makin pekat cabungnya guys. Cabungnya makin pekat. Nah ini kita bakalan tunjukin dulu. Wow. Kalau mental sama warna udah mulai jadi. Cuman untuk postur tubuh sekarang dia padahal makannya sedikit tapi tetap gemuk. Nah ini. Dan kedepannya mungkin kita bakalan main di pelet aja. Untuk sementara sih kita biarin dulu, kita makannya pakan hidup aja gitu. Karena udang kering kita udah habis guys gitu. Dan kedepannya kita bakalan main di pelet. Dan ini untuk bar, dari segi bar ya, ini udah mulai bersih di bagian atas dan warnanya itu dominan kuning ikannya guys. Sudah untuk warna ya cukup memuaskan lah. Sekarang udah berubah dari yang dulu buluk warnanya abu-abu, sekarang barnya udah mulai bersih. Terus warnanya juga dominan kuning guys. Bahkan sampai ke bagian bawah di deket-deket perut itu juga udah kuning. Bar di atas juga udah mulai bersih. Ini udah nyenengin banget lah. Untuk treatment sendiri kita karena ini termasuk nerusin ya, ini nerusin, jadi nggak ada yang spesial, paling kita pakan hidup. Sama kita sebenarnya sih ngejar di warna pakai udang merah yang kemarin, cuman udangnya udah habis guys. Jadinya karena udangnya udah habis,
Ya terpaksa kita untuk sementara ini makannya ulet Hongkong, karena orangnya sendiri itu makannya cuman ulet Jerman guys. Jadi dia ini ulet Jerman aja makanannya sehari satu di si pemilik pertama, dan ini sudah kita keep kurang lebih 2 bulanan ya. Nah untuk cabung-cabung makin banyak warnanya, tapi yang paling kelihatan, yang perubahan yang paling kelihatan setelah kita keep itu di bagian warna guys. Warnanya makin kuning banget, dan kita sih berharap semoga dia bisa orange kayak si Sui punya ya Fajar Arif guys ya. Nah setelah itu kita lanjut ke ini dia guys, yang nggak tahu kenapa di grup Marulius Indonesia itu kayak viral banget loh. Postingannya tuh rame banget orang yang lagi absen Grandinosa. Meskipun aku sih belum sempat absen juga. Nah ini Grandinosa kita guys, yang kita beli di harga, ini aku sebutin harga saat itu ya. Ini saat itu dengan kondisi sudah single tank, kita tuh dapat di harga 800.000. Nah ini kondisinya sekarang. Dan Grandinosa ini videonya itu apa ya, videonya dia di Instagram tuh memuaskan banget. Dia tuh ditonton sampai berapa namanya 100 berapa ribu orang gitu yang nonton. Gila, dia nih emang keren ya. Menurutku Grandinosa ini bagus banget loh guys. Jadi perpaduan warnanya dia ya, dari abu-abu, terus barnya hitam, terus ke bawahnya itu kayak putih apa ya, putih susu lah, ibaratnya kayak putih susu, itu keren banget. Terus di bagian dorsal bintik-bintiknya dia tuh kayak full dot gitu loh. Nah tuh corak-corak di bagian dorsalnya itu bagus banget. Dan untuk Grandinosa ini kalau dikatakan rare, ya dia nih rare dia nih guys, karena sampai setauku setauku sampai sekarang ini untuk Grandinosa sendiri itu dari Mekong, dari Thailand atau dari Laos. Jadi setauku untuk Grandinosa ini ada 2, yaitu dari Laos sama dari Vietnam. Nah itu belum ada masuk guys gitu. Dan untuk yang beredar saat ini di size 20-an itu dari hasil breedingannya kecerak snakehead, yaitu Mas Fahmi gitu guys. Termasuk punyaku ini juga hasil breedingannya Mas Fahmi. Jadi nggak ada tangkapan alamnya yang kecil gini guys, setauku. Dan dari informasi yang aku dapat juga sih, itu memang nggak ada gitu. Dan untuk kalau treatment nih, banyak yang nanya, bang kok bisa sih mutiaranya banyak? Mungkin yang pertama aku bakalan jawab, mungkin genetik guys, mungkin ya, mungkin genetik yang pertama. Sama yang kedua, tetap aku untuk memenuhi apa ya, kebutuhan proteinnya dia, itu aku pakai cacing. Tapi kalau cacing tok itu nggak mengandung zat besi lah ibaratnya. Jadi untuk asupan zat besi kayak gitu tuh aku support dia dengan ulet Hongkong guys gitu. Sebenarnya lebih bagus sih udang, tapi kalau ngasih makan udang itu tetap pakai apa namanya, pakai cangkangnya. Jadi kulitnya itu jangan dibuang guys gitu. Nah ini dia ini agak pelongo loh. Nah ini habis ganti air kok kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa, masih adaptasi. Nah setelah itu sebentar nih ngambil kaca. Ini kita lari ke yang bogeng nih guys. Nah ini barnya kelihatannya tipis nih kalau nggak dimainin. Nah tapi kalau udah kita kasih kaca, wih mentalnya guys. Ini kalau kita mainin sebentar gitu ya, ini nanti barnya naik. Dia ini sering banget barnya ini turun kayak nggak stabil gitu. Tapi nanti setelah dimainin, barnya itu bakalan naik lagi guys. Dan ini Green Kaltara guys. Ini kita beli di size agak besar, tapi harganya murah banget. Ini kita beli di harga 800.000 guys gitu. Sama ongkir tuh 900.000. Cuman waktu ini karena ada trouble di ongkir, terus orangnya tuh kayak torok banyak di ongkir, akhirnya kita kasih 1 juta rupiah guys, plus ongkir gitu. Karena kasihan juga orangnya kalau ngirim mahal gitu guys. Soalnya kita dapat ikan juga di harga yang murah. Nah ini setelah lama dimainin, dia ini barnya langsung pekat guys. Karena dia ini apa, dia ini belum stabil. Nah ini dia, ini Green Kaltara kita guys. Nah warna hijaunya, oh itu kelihatan memang bener-bener green. Tapi di antara green-green yang lain, ini sedikit informasi bahwasanya Green Kaltara ini adalah apa ya, termasuk salah satu varian green yang paling gampang naik warnanya guys dibandingkan yang lain. Karena green sendiri itu ada 3, yaitu Green SP Barito, SP Seruyan, sama
Ya ini Kaltara, Kalimantan Utara, SP Kaltara lah bisa dibilang. Nah ini dia kalau lama-lama dimainin itu warnanya bakalan naik guys gitu. Ini dia, ini green Kaltara kita, mentalnya bagus banget, oh dia ini kalau udah dimainin pakai tangan tuh juga enak. Oh lama-lama tuh pakai tangan juga enak, lagi pakai mainan ikan-ikanan juga itu udah enak dia nih. Dan untuk treatment untuk green Kaltara ini sendiri nggak ada guys, cuman kalau Kaltara sendiri dari pengalamanku itu kalau bisa settingan tanknya background putih, pasir malang merah itu nggak apa-apa, atau pasir malang yang hitam tapi yang halus itu nggak apa-apa, itu bagus. Soalnya dia ini kalau dikasih background hitam dia ini dominan gosong guys gitu. Untuk treatment pola pakan biasa, yang penting asupan protein terpenuhi. Karena biasa ikan-ikan yang emang notabene masih awam, jarang orang punya, itu biasanya informasinya masih cukup minim, sedikit banget. Dan untuk green Kaltara ini sendiri nggak terlalu rare guys gitu, nggak terlalu rare banget gitu, tapi juga nggak seumum red barito atau red sampit gitu guys gitu. Dan untuk pola makan, aku setiap hari makannya 2 kali, kasih makan cacing guys gitu. Dan ini sekarang dia kondisinya. Nah mungkin untuk informasi masalah ikan-ikan rare kita segitu aja dulu ya guys ya. Mungkin kita bakalan lanjut lagi. Mungkin kalau ada kalian yang mau tahu tentang apa-apa, kalian bisa request di komentar ataupun bisa DM ke Instagram kita guys. Kalau gitu semoga ada manfaat yang bisa diambil di sini. Kalau gitu see you di next video. Bye bye.